Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Jerry Saputra dan teman saya Dennis Stefanus. Kali ini kami akan menyampaikan mengenai pengungkapan full disclosure pada laporan tahunan PT Bumi Citra Permai Tbk dan entitas anak. Full disclosure adalah pengungkapan yang mengimplementasikan penyajian dari seluruh informasi yang relevan sehingga menyajikan sebuah informasi dalam laporan keuangan yang dapat mempengaruhi pemahaman pembaca. Dalam full disclosure, pengungkapan penuh pada laporan keuangan harus berisi 6 hal yang harus diungkapkan. 1. Berisi tentang metode kebijakan akuntansi seperti standar akuntansi dan metode penilaian persediaan yang digunakan. 2. Terdapat informasi tambahan untuk membantu melakukan analisis investasi. 3. Perubahan kebijakan atau metode akuntansi pada tahun sebelumnya. 4. Mengungkapkan transaksi dari pihak yang memiliki hubungan istimewa. 5. Aktiva atau kewajiban yang masih bersifat kontingensi dan yang mengandung komitmen tertentu. 6. Mengungkapkan transaksi keuangan yang bukan operasional yang terjadi setelah tanggal neraca sehingga memberikan pengaruh material terhadap posisi laporan keuangan perusahaan. 1. Berisi tentang metode kebijakan akuntansi seperti standar akuntansi dan metode penilaian persediaan yang digunakan. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasi adalah standar akuntansi di Indonesia yang berdasarkan biaya historis, metode kas dan setara kas menggunakan metode langsung. Metode penilaian persediaan menggunakan metode rata-rata kecuali untuk persediaan lainnya ditentukan dengan metode first in, first out atau FIFO. Metode penyusunan aset tetap menggunakan metode garis lurus. 2. Terdapat informasi tambahan untuk membantu melakukan analisis investasi. Laba per lembar saham pada laporan keuangan tahunan Bumi Citra Permai Tbk dan entitas anak mengungkapkan bahwa laba per saham dasar sebesar Rp1.09. Kebijakan manajemen risiko. 1. Risiko kredit. Risiko kredit adalah risiko di mana perusahaan akan mengalami kerugian yang timbul dari pelanggan, klien atau pihak lawan yang gagal memenuhi kewajiban kontraktual mereka. Kebijakan perusahaan mengelola risiko tersebut adalah dengan menerapkan kebijakan persetujuan pembelian berdasarkan prinsip kehati-hatian, melakukan pengawasan terhadap portofolio kredit secara berkesinambungan, serta melakukan pengelolaan atas piutangnya. 2. Risiko nilai tukar mata uang asing. Risiko nilai tukar mata uang adalah risiko di mana nilai wajar atau arus kas masa mendatang dari sebuah instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan nilai tukar mata uang asing. Risiko ini bagi perusahaan relatif kecil, mengingat perusahaan tidak memiliki piutang atau utang dalam valuta asing. Potensi yang masih ada dari saldo bank dalam valuta asing. 3. Risiko suku bunga. Risiko suku bunga adalah risiko di mana nilai wajar atau arus kas masa mendatang dari sebuah instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan suku bunga pasar. Risiko suku bunga yang potensial dari utang bank yang diperoleh perusahaan. 3. Perubahan kebijakan atau metode akuntansi pada tahun sebelumnya. Berikut ini adalah amandemen dan penyesuaian SAK baru yang berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2021 yang penerapannya tidak memiliki pengaruh signifikan atas pengungkapan atau jumlah yang dilaporkan di dalam laporan keuangan konsolidasian perusahaan pada tahun berjalan dan tahun sebelumnya. Yang pertama, PSAK 22, amandemen 2019, kombinasi bisnis. Kedua, PSAK 55, amandemen 2020, instrumen keuangan. Titik 2, pengakuan dan pengukuran. Ketiga, PSAK 60, amandemen 2020, instrumen keuangan, pengungkapan. PSAK 62, amandemen 2020, kontrak asuransi. Yang kelima, PSAK 71, amandemen 2020, instrumen keuangan. Yang keenam, PSAK 73, amandemen 2020, sewa. Berikut ini adalah standar yang telah diterbitkan yang akan berlaku efektif pada tahun 2022 sampai 2023. PSAK pertama, amandemen 2020, penyajian laporan keuangan. Kedua, PSAK 16, amandemen 2021, aset tetap. Ketiga, PSAK 57, amandemen 2020, provinsi liabilitas kontingensi dan aset kontingensi tentang kontrak memberatkan atau biaya memenuhi kontrak. 4. Mengungkapkan transaksi dari pihak yang memiliki hubungan istimewa. 1. PT BPR Danatama Indonesia sebagai perusahaan afiliasi. 2. PT Bumi Citra Investindo sebagai pemegang saham. 3. Entitas anak PT MP Tuan Rudi Wijaya.
sebagai perusahaan afiliasi. 4. PT Setia Pratama Konindo sebagai perusahaan afiliasi. Untuk rinciannya bisa dilihat di gambar. 5. Aktiva kewajiban yang masih bersifat kontingensi dan yang mengandung komitmen tertentu. Perjanjian-perjanjian penting dengan pihak ketiga dan masih berlaku sampai dengan tanggal laporan antara lain. 1. Perusahaan telah mengadakan perjanjian kerjasama dengan PT PLN, Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang dalam pembangunan sarana dan prasarana kelistrikan yang memadai untuk daerah Millennium Industrial Estate berdasarkan nota kesepahaman tanggal 13 Desember 2007 nomor NK 003 Disjaya 2007, dan kontrak perjanjian kerjasama tersebut masih berjalan, dan perusahaan telah menghimbau tanah untuk sarana pembangunan gardu induk tegangan menengah di lokasi kawasan industri milenial seluas 3 ha. 2. Perjanjian pembangunan, pengelolaan dan penyerahan kembali tanah, bangunan dan fasilitas penunjang dengan pihak pemilik sebidang tanah Nyonya Heni Halim seluas 226 meter persegi dengan sertifikat hak milik SHM nomor 427 tanggal 16 Januari 2002 dan surat ukur nomor 14 2001 tanggal 26 November 2001 yang terletak di Jalan Kramat 1 nomor 1 Kelurahan Kuitang, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, dengan perjanjian sebagai berikut. 1. Perusahaan bermaksud mendirikan bangunan dan fasilitas penunjang di atas tanah. 2. Kemudian diperuntukkan sebagai gedung operasional usaha. 3. Pemilik tanah menghendaki agar perusahaan selaku penerima hak BOT memanfaatkan tanah dengan mendirikan bangunan untuk gedung operasional usaha atau kantor di atas tanah dengan dana yang diatur oleh penerima hak BOT. 4. Perusahaan diberikan hak untuk melakukan pengelolaan sebagaimana layaknya dengan jangka waktu pengelolaan diberikan kepada perusahaan selama 20 tahun berturut-turut terhitung sejak tanggal efektif. 5. Tanggal pengalihan bangunan dan penyerahan kembali tanah. Penerima hak BOT dapat menyerahkan kembali dan bangunan serta fasilitas penunjang dalam keadaan siap ditempati kepada pemilik tanah selambat-lambatnya 30 hari setelah selesainya jangka waktu pengelolaan. Yang ketiga, perjanjian pinjaman perusahaan dengan PT Citra Permai Pesona sesuai pengikatan perjanjian pinjaman antara kedua belah pihak. Perusahaan disebut pihak pertama dan entitas anak disebut pihak kedua. Menetapkan surat perjanjian pengakuan utang pada tanggal 15 Maret 2013 dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut. 1. Pihak pertama telah akan memberikan pinjaman dalam bentuk uang tunai secara bertahap dengan plafon maksimal sebesar 100 miliar rupiah. Kedua, pihak pertama dan pihak kedua telah sepakat untuk membuat surat perjanjian pengakuan utang ini berlaku untuk jangka waktu 5 tahun dengan suku bunga pinjaman sebesar 8,5% per tahun terhitung setelah ditandatangani perjanjian pengakuan utang ini. Ketiga, dalam hak pihak kedua telah melunasi utang sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 2 pada pihak pertama, yaitu pada tanggal 14 Maret 2018. Maka selanjutnya, pihak kedua memenuhi kewajibannya melunasi utang tersebut beserta bunga dengan tepat waktu kepada pihak pertama. Nomor 6. Mengungkapkan transaksi keuangan yang bukan operasional yang terjadi setelah tanggal neraca sehingga memberikan pengaruh material terhadap posisi laporan keuangan perusahaan. Untuk poin nomor 6, tidak ada, karena mereka tidak melakukan transaksi yang terjadi setelah tanggal neraca. Sekian pemaparan materi dari